Hari ini kita ke rumah Pak Kiai mau ngaji di bulan Ramadan. Ya, aduh. Kasih punya itu. Maka kalau dia diundang orang lalu pakai tarif, pakai harga, pakai tarif, diundang orang sekian juta, diundang orang sekian juta, lalu ditanya mengapa pakai tarif? Dia jawab, karena Al-Quran menyatakan jangan kau jual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Nah, barangkali dia tidak membaca kitab atau tidak berguru, hanya sekedar mengerti bahasa Arab, mengerti terjemahannya. Kalau dia kembali pada penafsiran para ulama-ulama, fala tastaru bi ayati tamanan qalila, jangan kau jual ayat-ayatku itu dengan harga yang murah. Artinya li ajli dunia. Jangan kau pergunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan-kepentingan dunia. Yang saya katakan kepentingan dunia atau untuk mencari kekayaan, mencari harta atau wanita dengan mempergunakan ibadat kepada Allah. Ya misalnya saja karena ada orang kaya yang ingin mencari mantu orang yang rajin sholat, rajin baca Quran. Kemudian dia pergunakan ngaji, baca Quran, sholat supaya diambil mantu oleh orang kaya. Nah itu namanya mencari dunia dengan perbuatan-perbuatan akhirat. Atau rajin ibadat karena menjelang pilkada supaya dipilih oleh rakyat, disenangi oleh rakyat. Itu pun mempergunakan perbuatan akhirat untuk kepentingan dunia. Itu yang oleh Al-Quran dimaksud tamanan qalila, harga yang murah. Harga yang murah, harga yang untuk kepentingan dunia. Yang mahal itu surga. Maka matinya hati itu para ulama itu tolabud dunia bi amalil akhirah. Mencari kepentingan-kepentingan dunia yang fokusnya kepentingan dunia itu 3: harta, wanita, tahta, kedudukan. Ajibtu limubta'in dalalati bil huda wa man yashtari dunyahu bid dini ajab. Saya heran dengan orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli itu artinya menukar. Kalau saya katakan saya beli baju dengan apa? Dengan duit. Nah, saya mengambil baju, saya bayar dengan duit. Dia mengambil kesesatan, dibayar dengan petunjuk. Petunjuknya dilepaskan. Atau dia membeli dunia, dibayar dengan agama. Kayak kita beli baju, dibayar dengan duit. Kita beli dunia, dibayar dengan agamanya. Agamanya yang dilepaskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal alim, sesungguhnya orang alim la yu'adzabu adaban, nanti benar-benar akan diadab suatu adab, yutifu bihi, mengelilingi bihi dengan orang alim tadi ahlun nar, orang-orang penduduk neraka, mengelilingi orang alim yang sedang diadab itu. Istiqomah, karena gedenya, besarnya, lisyiddati adabi, karena sangat besarnya adab itu. Sehingga orang-orang ahli neraka menonton orang alim yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Di mana dalam keterangan lain bahwa tempatnya orang alim itu di surga, bukan di neraka.
Tapi ini bisa terjadi. Arada bihi al-alim al-fajir, memaksudkan bihi dengan orang alim di situ al-alim al-fajir, orang alim yang ahli maksiat. Nah, inilah yang kita harus koreksi diri. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Usamah bin Zaid, berkata Usamah bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuta bil alim, didatangkan dengan orang alim tadi, yaumal kiamah, pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian orang alim itu dilempar di api neraka. Na'udzubillah. Fatandaliku aktabu, maka terurailah ususnya terurai kayak tali. Fayaduru biha, maka dia berkeliling dengan ususnya tadi, kama yadurul himar, sebagaimana berkelilingnya himar, birroha, di penggilingan. Penggilingan itu ada biasa, penggilingan itu dikasih tali diputar oleh himar berkeliling, itu penggilingan yang pakai diputar. Fayutifu, maka mengelilingi bihi dengan orang tadi, dengan orang alim tadi, ahlun nar, penduduk neraka, mengelilingi, melihat orang alim yang ususnya terurai, kemudian dia berkeliling dengan ususnya yang terurai itu sebagai himar yang mengelilingi penggilingan itu. Kemudian penduduk neraka mengelilingi, menyaksikan mereka itu. Fayaquluna, maka berkata penduduk neraka itu, malaka, apa yang terjadi bagi kau wahai orang alim? Fayaqul, maka berkata orang alim tadi, kuntu amuru bil khairi, sesungguhnya saya selalu berada dalam menyuruh kepada kebaikan, wala atihi, tetapi saya tidak pernah mendatangkan kebaikan itu. Saya menyuruh orang berbuat baik, tapi saya tidak pernah berbuat baik. Saya menyuruh orang jujur, tapi dirinya maling. Saya menyuruh orang sholat, tapi saya tidak pernah sholat. Saya menyuruh orang berpuasa, tapi saya tidak pernah berpuasa. Saya menyuruh orang berbuat baik, tapi saya tidak pernah berbuat baik. Itulah kata orang alim tadi di neraka itu. Wa anha anisyarri, dan saya ketika di dunia itu mencegah kejahatan. Segala maksiat saya larang untuk orang lain. Wa atihi, tetapi saya yang mengerjakan perbuatan jahat itu. Saya melarang orang berjudi, sayalah yang berjudi. Saya melarang orang berzina, sayalah yang berzina. Saya yang melarang orang berbohong, saya yang berbohong. Saya melarang orang berdusta, saya yang berdusta. Itulah kata si alim tadi, menjawab orang-orang ahli neraka karena mereka kaku. Dia tahu kalau itu orang alim, kok bisa terjadi semacam itu. Maka orang alim tadi menjawab, benar, saya dahulu menyuruh orang berbuat baik, tetapi saya tidak pernah berbuat baik. Saya menyuruh orang jangan berbuat maksiat, tapi saya yang mengerjakan maksiat itu. Wa innama yudha'afu adabul alim fi maksiatihi li'annahu asa'an ilmi, maka sesungguhnya dilipat gandakan azabnya orang alim, dilipat gandakan oleh Allah fi maksiati, dalam perbuatan maksiat, li'annahu asa'an ilmi, kalau dia berbuat maksiat setelah dia tahu. Lain dengan orang yang bodoh, orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh. Barangkali dia baru masuk Islam, tidak tahu kalau daging babi itu diharamkan, maka dia makan daging babi. Orang yang makan daging babi karena kebodohan, karena ketidaktahuannya, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni.
Bagaimana Allah akan mengampuni orang yang berbuat maksiat padahal dia tahu kalau itu perbuatan maksiat? Itu berarti melawan dan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala ta'ala azza wa jalla, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar paling bawah dari api neraka ini. Mengapa? Karena orang alim, orang munafik itu berbuat dengan ilmu. Dia tahu. Dia tahu Islam, dia tahu Kristen, dia tahu Buddha, dia tahu Hindu. Sehingga mereka dengan sifat kemunafikan itu, yang pernah saya katakan, kalau bertemu dengan orang Islam, seolah-olah dia lebih Islam dari orang Islam. Kalau dia bertemu dengan orang Kristen, barangkali dia lebih Kristen dari orang Kristen. Bertemu dengan orang Hindu dan Buddha, dia lebih Hindu dan lebih Buddha dari orang Buddha. Padahal mereka adalah orang munafik yang tidak punya pegangan. Itulah sebabnya orang munafik ini diletakkan oleh Allah di dasar paling bawah api neraka, karena dia bermaksiat dengan ilmunya. Lain dengan orang berbuat maksiat karena tidak ada ilmu. Yang saya katakan tadi, kemungkinan besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum jahadu ba'dal ilmi. Karena orang-orang munafik itu mengingkari Allah setelah dia itu tahu. Maka hatilah, sering saya katakan orang-orang munafik itu kayak serigala yang berbulu kambing atau musang yang berbulu ayam. Serigala yang berbulu kambing, mengapa dia berbulu kambing? Supaya dia bisa makan kambing-kambing yang ada itu. Orang munafik itu kayak yang berbulu musang, kayak musang yang berbulu ayam. Itu orang munafik. Kayak musang yang berbulu ayam. Mengapa dia itu berbulu ayam? Supaya diakui oleh ayam, sehingga nanti dia bisa makan ayam-ayam itu sesungguhnya. Nah, ini orang-orang munafik. Wa ja'ala al-yahud syarran minan nasara. Dan Allah jadikan orang Yahudi lebih dahsyat daripada orang Nasara. Mengapa? Ma'annahu ma'ja'alu lillahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka tidak menjadikan bagi Allah itu anak. Wala qalu annahu thalithu thalathah, dan mereka tidak berkata bahwa Tuhan itu 3 oknum. Tidak. Illa annahum, kecuali karena mereka angkaru ba'dal ma'rifati. Kecuali karena mereka angkaru mengingkari ba'dal ma'rifati, setelah dia tahu. Idza qala Allah, tatkala berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ini Allah memakai takbir ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Nabi Muhammad itu sebagaimana dia kenalnya orang tua kepada anaknya. Apa bedanya kenalnya orang anak kepada orang tua dengan kenalnya orang tua kepada anak? Itu berbeda. Kalau kenalnya orang tua kepada anak itu hakul yakin, itu anak saya. Dari awal dia tahu ini anak saya, yakin. Tetapi kalau anak kenal dengan orang tua, itu sebenarnya cuma dugaan. Kata ibu saya, itu ayah saya. Apa betul itu ayah saya? Kata ibu saya.
Kata tetangga saya, itu ayah saya. Apa benar itu ayahnya? Bisa saya kasih contoh. Anak yang diambil dari rumah sakit, yang diambil masih bayi, adopsi itu dari rumah sakit, dipelihara oleh ibunya sebagaimana dia memelihara anak kandungnya, sehingga anak tadi yakin kalau itu ibunya, dia yakin kalau itu bapaknya, padahal dia diambil dari rumah sakit ketika masih umur harian atau katakanlah 1 bulan, sehingga anak itu meyakini kalau itu ibunya dan bapaknya. Tidak ada dugaan atau sangkaan kalau itu bukan bapak dan bukan ibunya. Tapi Allah tahu, dan ibunya sendiri tahu bahwa saya adalah ibunya, kata ibu kandungnya. Kata ibu yang mengambil anak, dia tahu kalau saya ini bukan ibunya. Saya hanya memelihara kau karena saya punya anak, saya ambil kau. Nah, disitulah keyakinan anak kepada orang tua itu hanya berdasarkan tendon yang kuat, karena tetangga berkata itu ayah, itu ibu. Tetapi kalau kenalnya ayah dengan anak, itu hakul yakin, pasti tidak ragu-ragu kalau itu anak saya. Walaupun sudah diadopsi, diambil orang lain, dia tetap tahu itu anak saya, ada di sana, diambil orang itu. Maka pernah terjadi, tapi di film. Tapi mungkin juga terjadi benar. Terjadi di film. Setelah anaknya sudah gede, kira-kira umur 15 tahun, 20 tahun, dikasih tahu bahwa ibumu bukan itu. Itu ibu angkat. Itu bisa semaput dia itu. Kemudian ditunjukkan ibu yang sebenarnya itu di kampung sana. Dia bisa semaput menangis. Hampir-hampir tidak percaya untuk mengaku ibu yang sebenarnya itu. Karena diasuh begitu cinta oleh ibu angkatnya itu. Maka mengenalnya anak kepada orang tua itu dhoniyun. Ya, tapi nanti kamu lalu pulang ke rumahnya, nyambung, apa benar si anaknya bapak itu? Jadi rusak ini. Nah, ini secara hakikatnya. Maka di sini Quran berkata bahwa orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu, mereka kenal kepada Nabi Muhammad itu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagai mereka kenal kepada anak-anak mereka itu. Karena ada di kitab mereka. Ketika pamannya Abu Thalib membawa Rasulullah Nabi Madu kepada seorang pendeta Waraqah bin Naufal. Ketika dilihat sifat-sifatnya semuanya dan diceritakan oleh Abu Thalib keadaannya, dia lalu berkata, ini nanti yang akan menjadi nabi di akhir zaman. Kalau seandainya nanti saya masih mengenali dia dan saya masih hidup, saya akan membela dia. Karena ini tanda-tanda nabi di akhir zaman. Maka itulah orang Yahudi itu lebih diadab oleh Allah. Falamma ja'ahum ma'arufu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka kenal, artinya Nabi Muhammad sudah datang, yang mereka kenal, kafaru, mereka kafir, mengingkari. Fala'natullah 'alal kafirin, maka fala'natullah, maka laknat Allah terhadap orang-orang yang kafir. Lah disinilah maka kita para alim ulama, mari mudah-mudahan kita menjadi ulama ul akhirah, bukan menjadi ulama dunia. Mari kita cari akhirat. Insya Allah dunianya mengikuti. Inilah kepada anak-anakku dalam kesempatan sore hari ini,
Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini, diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan mudah-mudahan seluruh ibadat orang muslimin diterima oleh Allah, sehingga Allah selamatkan daripada bencana alam yang bernama virus corona itu. Mari kita minta selalu kepada Allah, di samping minta mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa' annal bala wal waba wa virus corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.